Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita akan menyelesaikan soal tentang materi uji T, di mana di sini sudah terdapat kalimatnya, yakni suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan bayi yang dilahirkan, di mana terdapat dua kelompok responden, yakni ibu hamil yang merokok berjumlah 40 orang, melahirkan bayi dengan rata-rata berat badan 2,9 kg dan standar deviasi 0,1 kg. Dan kelompok yang kedua, yakni ibu hamil yang tidak merokok, berjumlah 50 orang, melahirkan bayi dengan rata-rata berat badannya 3,2 kg, standar deviasi 0,1 kg. Kita diminta untuk menguji apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi lebih rendah dibandingkan ibu yang tidak merokok. Sebelum itu, ada beberapa asumsi yang harus kita penuhi. Yang pertama, skala data interval atau rasio. Kedua, kelompok data tidak saling lepas. Ketiga, data per kelompok berdistribusi normal, jadi keduanya harus berdistribusi normal. Yang keempat, data per kelompok terdapat outlier. Dan yang kelima, varians antar kelompok harus sama atau homogen. Jika kita masukkan ke dalam hipotesis penelitian menjadi HO, tidak terdapat perbedaan rata-rata berat bayi antara ibu hamil merokok dan ibu hamil tidak merokok. HA, terdapat perbedaan rata-rata berat bayi antara ibu hamil merokok dan ibu hamil tidak merokok. Jika kita masukkan ke dalam hipotesis statistik menjadi HO, rata-rata A sama dengan rata-rata B, dan HA, rata-rata A tidak sama dengan rata-rata B. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke penyelesaian soalnya. Karena di dalam data kita sudah menemukan angka-angka yang kita butuhkan untuk mencari T hitung, yakni N sebagai jumlah ibu hamil, X bar adalah rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan, dan S adalah standar deviasi. Kita sudah mengetahui bahwa dalam mencari T hitung, kita membutuhkan SP. Untuk itu, kita akan mencari rumus SP kuadrat terlebih dahulu seperti yang ada pada gambar. Langsung saja kita masukkan rumusnya. NA dikurang 1, kemudian kita kali dengan SA, NA dikurang kemudian kurung tutup, lalu kita tambah dengan NB kurang 1, kurung tutup, kita kali dengan SB, kemudian kita kuadratkan. Kemudian kita bagi dengan NA ditambah NB dikurang 2, kurung tutup. Jika kita kira sudah benar rumus yang kita masukkan, langsung kita tekan Enter. Kita mendapat 0,01 sebagai SP, sedangkan di dalam rumus kita membutuhkan SP dan angka yang kita cari tadi adalah SP kuadrat. Maka dari itu, kita akan akarkan SP kuadrat yang sudah kita dapat sebelumnya. Kita klik SP kuadrat, kemudian kita kuadratkan dengan 0,5. Kita mendapat angka SP yakni 0,1. Karena SP-nya sudah kita temukan, maka langsung saja kita masuk ke rumus T hitung.
yakni X bar A dikurang X bar B kemudian kita bagi dengan SP dikali 1 per NA kemudian ditambah 1 per NB tutup kurung karena di sini angka maka kita kuadratkan dengan 0,5 tutup kurung. Enter. T hitungnya kita dapat min 2. Sedangkan untuk mencari T tabel, kita memerlukan T inf, yakni dimana probability-nya 5%, maka dari itu 0,05, sedangkan digit freedom-nya adalah 88 didapat dari NA plus NB dikurang 2, yakni 40 ditambah 50 dikurang 2, 88. Oke. Kita sudah menemukan T tabelnya yakni 166235, di mana karena ada dua kelompok di sini kita buat menjadi positif dan negatif, dan sebelah kiri kita buat negatif 1,66235 dan yang sebelah kanan kita buat 1,66235, di mana T hitungnya berjumlah 2, yakni berada di daerah kritis karena min 2 lebih kecil daripada min 1,66235, maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa dalam data ini HO-nya ditolak dan yang diterima adalah HA. Jika kita lihat dalam hipotesis penelitiannya, HA terdapat perbedaan rata-rata berat bayi antara ibu hamil merokok dan ibu hamil tidak merokok. Karena HA berada di daerah kritis yang sebelah kiri, maka HA negatif. Dan kita dapat bahwa ibu hamil dengan yang merokok akan melahirkan berat bayi lebih rendah dibandingkan ibu hamil yang tidak merokok. Jadi interpretasi dari penyelesaian ini adalah terdapat perbedaan rata-rata berat bayi antara ibu hamil merokok dan ibu hamil tidak merokok, di mana ibu hamil yang merokok melahirkan berat bayi lebih rendah dibandingkan ibu hamil yang tidak merokok. Dan hipotesis statistiknya yakni HA rata-rata A tidak sama dengan rata-rata B. Oke, sekian teman-teman penyelesaian soal dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.